fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apapun musibah yang kami timpakan, kata Allah, baik itu di bumi maupun pada diri kalian sendiri, semuanya sudah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kejadian itu terlaksana. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang terjadi sekarang ini memang sudah tercatat di kitab Lauhul Mahfuz di arah sana sebelum Allah menciptakan kita. Kita harus yakin itu semuanya. Virus corona itu adalah makhluk sama seperti kita. Tidak akan mungkin makhluk akan mengendaki kehendak Sang Khaliq. Karena itu ada dua pendapat ulama. Yang pertama, yang lebih cenderung kepada sikap tawakal kepada Allah. Kita harus tawakal, menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang akan terjadi ke depan yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita keluar rumah, kita dianjurkan oleh Rasul untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah saya bertawakal, menggantungkan nasib hanya kepada Allah. Kenapa? Karena kita la haula wala quwwata illa billah. Kita manusia ini tidak punya daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pendapat yang pertama ini yakin betul, yang namanya sakit, yang namanya kematian itu sudah takdir Allah. Ada virus corona atau tidak ada virus corona, kalau ditakdirkan mati akan mati juga. Jadi hal inilah yang seharusnya menenteramkan kita kaum muslimin, apalagi sampai berimbas kepada aktivitas ibadah. Memang ada yang berpendapat musibah ini Allah timpakan, seharusnya umat Islam semakin rajin beribadah, semakin meramaikan rumah-rumah Allah, bukan malah menjauhi ibadah, malah menjadikan rumah Allah sepi. Ada satu hadis, walaupun ini oleh ulama hadis katakan dhaif, tapi perlu menjadi pertimbangan bagi kita. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, Inna Allah Ta'ala idza anzala ahadan minas sama'i 'ala ahli al-ardi surifat an ummaril masajid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika akan menurunkan suatu penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka akan dijauhkan penyakit itu dari orang-orang yang selalu memakmurkan masjid. Kita memang agak aneh ketika di Cina terjadi wabah ini, orang-orang ateis yang tidak mengaku Tuhan, cepat mereka mengakui Tuhan. Akhirnya berbondong-bondong pergi ke masjid untuk sholat bersama-sama, mereka masuk Islam. Tapi di negeri mayoritas muslim malah ketakutan, masjid menjadi sepi. Ini berbanding terbalik antara yang terjadi di negara ateis yang tak bertuhan dan di negeri orang-orang yang banyak umat Islamnya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ini satu pendapat memang betul. Semua yang terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat yang kedua juga harus kita hormati. Mereka berpendapat seperti yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab, menghindari satu takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau bersama rombongan akan menaklukkan Konstantinopel, Bizantium, maka mereka akan memasuki negeri Syam. Ketika sampai di perbatasan dikabarkan bahwa di sana sedang merebak wabah menular yang membunuh, sehingga kemudian Umar bin Khattab mengurungkan maksudnya itu dan kembali ke Madinah. Beliau mengatakan kita menghindari takdir Allah yang buruk kepada takdir Allah yang baik. Dan Rasulullah SAW pun pernah menyatakan dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Ata'una ayatul rajzi
Allah azza wa jalla bi nasa min ibadihi fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alayhi wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha fala tafirru minhu. Sesungguhnya taun itu adalah penyakit yang menular, ya. Itu adalah merupakan ujian yang Allah timpakan kepada manusia dari kalangan hamba-hambanya. Apabila kalian mengetahui penyakit itu mewabah di satu negeri, maka kalian jangan masuk ke negeri tersebut. Tapi apabila penyakit itu mewabah di mana kalian berada di dalam negeri itu, maka kalian jangan keluar dari negeri itu. Ini maksudnya apa? Untuk menghindari merebaknya wabah penyakit tersebut. Sampai-sampai memang khutbah Jumat harus sangat singkat dan sholat pun singkat untuk menghindari perkumpulan massa, karena dikhawatirkan akan apabila ada salah satu di antara yang hadir itu terpapar virus corona, khawatir akan menyebar kepada yang lainnya. Dan ini harus kita hormati. Dua-dua pendapat ini adalah benar. Yang satu bersandar hanya kepada Allah, yang satu lagi mencari syariat. Bagaimana supaya wabah ini tidak menyebar kemana-mana. Mudah-mudahan orang-orang yang meliburkan sholat Jumatnya karena takut penyakit corona ini akan mendapat makluman dari Allah Subhanahu wa taala dan tetap akan mendapatkan pahala ibadahnya. Dan semoga kita yang tetap melaksanakan sholat Jumat ini pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berani melaksanakan sesuatu yang orang lain takut untuk melaksanakannya demi mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sehingga kita tetap istiqomah di jalan Allah yang benar ini sampai akhir hayat kita. Dan andai Allah suatu saat akan mencabut nyawa kita, semoga kita dapat meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu